Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita pada hari ini lewat proses pembelajaran daring yang akan kita ikuti secara bersama-sama. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita secara daring hari ini, terlebih dahulu Bapak mengucapkan selamat ya atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama. Dan pada saat ini kalian telah diterima secara resmi untuk melanjutkan pendidikanmu di SMA Swasta RK Santa Maria Pakat. Dan hal penting yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian sebagai siswa-siswi baru SMA RK Santa Maria Pakat, hendaklah kalian juga mensyukuri keberhasilan yang selama ini sudah kalian peroleh. Karena keberhasilan kalian yang selama ini kalian peroleh tersebut adalah merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kalian. Dan harapan Bapak setelah kalian masuk menjadi siswa SMA Swasta RK Santa Maria Pakat, semangat belajarmu pun semakin lebih tinggi sehingga kamu pun dapat menggapai cita-citamu di masa yang akan datang. Nah, baik, pada pertemuan yang pertama ini, teori yang akan kita pelajari ialah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Judul esensi teori pembelajaran kita yakni sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Tujuan kita mempelajari teori ini diharapkan siswa dapat memahami makna lembaga kekuasaan negara. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami macam-macam lembaga kekuasaan negara. Sekarang masuklah kita ke materi pokok pembelajaran kita mengenai tentang macam-macam kekuasaan negara. Baik anak-anak, secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kita sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kita menyuruh untuk memasak, tiba-tiba kita mematikan televisi tersebut dan pergi ke dapur untuk memasak. Contoh lain misalnya, kita datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, maka kita tentunya akan mendapatkan teguran dari guru. Dan masih banyak lagi tentunya contoh-contoh yang lainnya. Jadi, contoh-contoh di atas tadi menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Selanjutnya, apa saja sebenarnya kekuasaan negara itu? Nah, kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Di sini ada beberapa para ahli yang mencoba menyampaikan pendapat mereka mengenai tentang macam-macam kekuasaan negara. Misalnya yang pertama seperti menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Nah, apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana fungsi dan tugas utamanya adalah untuk membuat atau membentuk undang-undang. Berikutnya, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang diduduki oleh presiden
dan Wakil Presiden. Fungsi dan wewenangnya adalah untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang diduduki oleh Menteri Luar Negeri, yang mana fungsi dan tugas utamanya adalah untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Tugas lain daripada lembaga federatif ini adalah untuk membangun liga perang, membangun koalisi, mengangkat duta besar, menyatakan dan menghentikan perang, dan berbagai tugas lainnya yang menyangkut luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, macam lembaga kekuasaan juga dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang tugas utamanya adalah untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif menurut Montesquieu adalah kekuasaan yang diduduki oleh presiden dan wakil presiden bersama dengan menteri-menterinya, yang mana tugas utamanya adalah untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang terakhir, kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang diduduki oleh MK dan MA, yang mana tugas utamanya adalah untuk mengadili serta mengawasi jalannya undang-undang. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu tersebut adalah merupakan penyempurnaan dari pendapat yang disampaikan oleh John Locke. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, bagaimana hubungan ketiga lembaga tersebut menurut Montesquieu? Menurutnya, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Dan teori Montesquieu inilah yang disebut dengan trias politika. Dan konsep trias politika ini sampai saat ini masih dipakai negara kita dalam menjalankan roda pemerintahannya. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah penjelasan teori pelajaran kita pada hari ini. Semoga lewat proses belajar daring ini bermanfaat bagimu dan dapat membantumu untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Dan selanjutnya, untuk mendalami teori ini, Bapak akan mengajak kamu untuk mengerjakan tugas mandiri satu-satu. Dapat kita lihat di dalam buku paket kita. Setelah membaca uraian di atas, maksudnya teori yang sudah kita pelajari, coba kamu uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Kemudian, informasikan pendapatmu tersebut kepada teman-temanmu yang lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Horas. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,